Kalau kita bicara tentang rivalitas negara, yang menarik untuk kita bahas adalah Amerika Serikat dan China. Hubungan keduanya tidak terlalu akur, bahkan terus meruncing. Kedua pemimpin negara di KTT G20 bertemu selama 3,5 jam, untuk membahas konflik di antara keduanya, tapi sering mencoba berunding, ujung-ujungnya ajak tanding. Persaingan dua kekuatan ekonomi besar adalah yang paling panas, seringkali kebijakan masing-masing dianggap saling merugikan. Menurut data Bank Dunia dan PBB tahun 2020, Amerika Serikat berada di urutan pertama PDB terbesar, sementara menurut data IMF, China lebih unggul dengan nilai PDB sebesar 30 triliun US dollar, sementara Amerika Serikat sebesar 25 triliun US dollar. Punya PDB yang sangat besar, tapi Amerika Serikat sekaligus punya utang paling besar. Amerika ada di urutan pertama sekaligus tertinggi dalam sejarah daftar utang, dengan 31,4 triliun US dollar atau 326 kuadriliun rupiah, sementara China yang terkenal suka memberi hutang, ternyata juga punya utang yang cukup besar, meski tidak sebesar Amerika Serikat. Total utangnya sebesar 2 triliun US dollar, atau sekitar 31 kuadriliun rupiah, menjadikannya ada di urutan ke-13. Meski begitu, tingkat pengangguran di China ternyata lebih besar daripada di Amerika Serikat. Data tahun 2023 menunjukkan ada sekitar 5,5% dan tidak mengalami penurunan. Angka ini bahkan dianggap tertinggi dalam sejarah. Amerika Serikat sendiri mencatatkan 3,70%, memang naik dari sebelumnya tapi masih dianggap wajar. Yang juga menarik untuk kita bahas adalah peran kedua negara ini, dalam kapitalisasi pasar. Seberapa kuat perusahaan kedua negara menguasai pasar. Dari data company marketcap.com, Amerika juara dalam menempatkan perusahaan raksasanya di top 100, total ada 64 perusahaan dari Amerika sementara China hanya 9, tapi soal pendapatan dalam hal ekspor komoditi, China masih lebih unggul bahkan menjadi eksportir terbesar di dunia. Komoditas ekspor unggulan adalah mesin dan peralatan angkut, dengan nilai 1,2 triliun US dollar, satu Amerika hanya mencatat sekitar 800 miliar US dollar, dan soal cadangan minyak dan gas, China tidak ada apa-apanya. China hanya menempati urutan ke-6 dengan nilai produksi sebesar 3,99 juta barel per hari, sementara Amerika berada di urutan pertama dengan total mencapai 16,58 juta barel, dan berkontribusi terhadap 18,5% produksi minyak dunia. Membengkaknya utang luar negeri Amerika Serikat karena anggaran belanja negaranya juga membengkak. Amerika Serikat tercatat mengalami defisit anggaran sebesar 15,8%, dan China mencatat defisit anggaran sebesar 11,4%. Penyebabnya sejumlah pemerintah provinsi mengalami kesenjangan antara pendapatan dan belanjanya. Melihat hutang luar negeri dari Amerika Serikat cukup ironis, sebenarnya mengapa punya jumlah yang sangat besar seperti itu. Dari segi luas wilayah antara Amerika Serikat dan China sangat beda tipis. Luas wilayah Amerika Serikat sebesar 9,83 km persegi, sedikit lebih besar daripada China dengan 9,56 juta km persegi. Jumlah penduduk juga tidak lebih besar dari China, bahkan 4 kali lebih sedikit. China sendiri memiliki penduduk sebesar 1,4 miliar jiwa, sementara Amerika Serikat hanya 331,9 juta jiwa. Karenanya jadi pertanyaan besar tentang peruntukan pendapatan dan utang luar negeri tersebut. Kalau dibandingkan dari segi pendidikan, sulit untuk menemukan siapa yang lebih kuat, tapi di Amerika Serikat secara perkiraan sudah sampai di angka 99%, artinya hanya 1% saja yang dianggap buta huruf, sementara itu China masih berada di angka 95%. Bagaimana dengan tingkatan universitasnya? Baik, kita akan pakai standar topuniversity.com untuk menilai urutan universitas yang ada di dunia.
Kenyataannya dengan jumlah penduduk di Cina yang terbesar di dunia, jumlah universitasnya hanya 2.565 dan berada di urutan ketiga, sementara Amerika Serikat ada di urutan kedua dengan jumlah universitas sebanyak 3.160, dari 20 daftar universitas top 8 diantaranya berada di Amerika Serikat, sementara hanya 2 di China. Membandingkan kedua negara dari segi kesehatan, untuk fasilitas kesehatan Cina mendapatkan nilai 67, sementara Amerika Serikat mendapatkan nilai 71, itu karena angka harapan hidup rata-rata Cina lebih rendah yakni 76 tahun, dibanding Amerika yang mencapai 80 tahun, belum lagi dengan rasio dokter dari kedua negara. Berdasarkan hitungan jumlah dokter per 1000, rasio dokter yang ada di Amerika Serikat lebih banyak dengan 2,3 per 1000 orang, berbeda dengan Cina yang rasio dokternya hanya 1,51, 1000 orang. Nah, bagaimana dengan prestasi kedua negara dalam bidang olahraga? Kenyataannya Amerika Serikat adalah negara paling sukses di Olimpiade. Sejak Olimpiade musim panas dan musim dingin diadakan, Amerika Serikat telah mengumpulkan 2.941 medali yang diantaranya, 1.166 medali emas, 948 medali perak, dan 827 medali perunggu. Sementara itu Cina ada di urutan ke-7 daftar peraih medali terbanyak di Olimpiade. Totalnya ada 696 medali selama mengikuti Olimpiade musim panas dan musim dingin. Dari jumlah itu 275 adalah medali emas, 227 perak, dan 194 perunggu. Tapi mungkin militer yang menjadi jawaban mengapa utang Amerika Serikat terus membengkak. Alasannya karena negara ini adalah negara dengan kekuatan militer terbesar sekaligus anggaran pertahanan termahal di dunia. Amerika Serikat telah menginvestasikan utangnya sebesar 738 miliar US dollar, kalau dirupiahkan mencapai 10,612 kuadriliun rupiah. Sementara Cina ada di urutan kedua dengan anggaran pertahanan sebesar 193,3 miliar US dollar atau sekitar 3 kuadriliun rupiah. Artinya, anggaran Amerika Serikat dalam hal pertahanan 3 kali lebih besar daripada Cina. Dari segi kekuatan militer, Amerika Serikat punya 1.832.000 personil, dengan total personil yang aktif sebanyak 1.390.000, ditambah kekuatan alutsista angkatan daratnya yang terdiri dari 6.612 tank, 45.193 kendaraan lapis baja, 1.339 unit artileri, 1.498 unit artileri swagerak, dan 1.336 unit peluncur roket. Cina sendiri berada di urutan ketiga militer terkuat dengan total personil lebih banyak, yakni 3.134.000 personil sementara yang aktif sebanyak 2 juta personil. Pangkalan militer Amerika Serikat juga terbanyak, yakni 845 pangkalan yang tersebar di 80 negara di dunia, sementara Cina hanya punya 5 pangkalan, bahkan Amerika punya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan gabungan semua negara lain di dunia. Jadi menurut kamu siapakah yang lebih kuat? Silahkan tuliskan di kolom komentar.